Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan keempat di mata kuliah kecerdasan buatan. Untuk materi pertemuan keempat di mata kuliah kecerdasan buatan ini, saya akan membahas salah satu teknik yang ada di kecerdasan buatan. Sebelumnya sudah dibahas ada 3 teknik yang ada di kecerdasan buatan. Di pertemuan kedua, yang pertama ada searching atau pencarian, yang kedua ada use of knowledge atau penggunaan pengetahuan, yang terakhir ada yang namanya abstraction. Salah satu teknik yang lumayan banyak implementasinya adalah searching atau pencarian. Contoh implementasi dari searching itu sendiri seperti yang sudah sering kita nikmatin sehari-hari, yaitu ada namanya aplikasi yang memang sudah diciptakan oleh Google, yaitu Google Map. Kita ingin mencari suatu lokasi, tinggal kita buka aplikasi Google Map, selanjutnya kita ketik keywordnya atau lokasi yang akan kita cari. Kita ketik lokasinya, contohnya Jalan Sumatera, contohnya Jakarta Barat, contohnya, atau contohnya Jalan Yosudarso, contohnya Jakarta Utara. Selanjutnya tinggal kita enter atau kita klik searching. Otomatis nanti kalau seumpamanya Google Map yang sudah kita buka terkoneksi ke internet, otomatis nanti dia akan mencari lokasi dari kata kunci sesuai dengan kata kunci yang kita cari. Ini contoh simpel dari implementasi dari searching. Oke, untuk materi yang nantinya akan dibahas di materi pertemuan keempat ini, mulai dari konsep pencarian, yang kedua nanti kita diskusi tentang teknik pencarian dan penjelasannya, berikutnya ada karakteristik dari masalah. Selanjutnya ada beberapa teknik yang ada di searching itu sendiri, yang salah satunya ada metode Brief First Searching atau yang biasa disebut dengan BFS. Selanjutnya ada Deep First Search. Ini kurang lebih yang nanti akan kita bahas di materi pertemuan keempat ini. Jadi untuk materi pertemuan keempat di sini ada 2 metode yang nantinya akan saya bahas. Yang pertama ada metode BFS dan yang kedua ada metode DFS. Oke, kalau berbicara tentang keberhasilan suatu sistem cerdas, ini sebenarnya salah satunya ditopang dari yang namanya pencarian. Pencarian itu apa? Suatu proses mencari solusi dari suatu permasalahan melalui sekumpulan kemungkinan ruang keadaan atau yang biasa disebut dengan ruang stata. Jadi seperti yang sudah dibahas di materi pertemuan ketiga, dari permasalahan yang ada di sekitar kita, selanjutnya kita cari kemungkinan-kemungkinan yang ada dari beberapa kemungkinan yang sudah dijabarkan, contohnya di ruang stata itu sendiri. Selanjutnya ada yang namanya ruang keadaan. Ruang keadaan itu apa? Merupakan suatu ruang yang berisi semua keadaan yang mungkin. Kalau tadi mencari solusi dari permasalahan, kalau berbicara tentang pencarian, mencari solusi dari suatu permasalahan, selanjutnya ada yang namanya ruang keadaan atau yang biasa disebut dengan ruang stata. Merupakan ruang yang berisi semua keadaan yang mungkin. Ini kalau berbicara tentang ruang stata itu sendiri. Tentang pencarian, untuk mengukur performansi dari metode pencarian, apakah suatu pencarian itu sesuai dengan yang kita kehendaki atau tidak, setidak-tidaknya ada 4 kriteria yang nantinya bisa kita gunakan. Yang pertama, harusnya pencarian itu komplit. Apakah metode tersebut menjamin penemuan solusi? Jika memang solusinya ada, gitu. Ini kurang lebih untuk karakteristik atau 4 kriteria yang ada di pencarian itu sendiri. Yang kedua, time complexity. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pencarian itu sendiri. Yang ketiga, space complexity. Berapa banyak memori yang nantinya akan diperlukan. Ini kriteria pencarian dikategorikan sukses. Yang keempat, optimality. Apakah metode tersebut menjamin menemukan solusi yang terbaik jika terdapat beberapa solusi yang berbeda. Ini kurang lebih 4 kriteria yang harus dilakukan atau harus dilewati apakah suatu pencarian itu dikategorikan performansinya bagus atau tidak. Oke, pencarian atau pelacakan merupakan salah satu teknik untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang artificial intelligence. Jadi kalau berbicara tentang pencarian, ini merupakan salah satu teknik yang bisa digunakan di kecerdasan buatan di samping use of knowledge dan abstraction. Teknik dasar pencarian masalah memberikan suatu kunci bagi banyak sejarah
penyelesaian yang penting dalam bidang kecerdasan buatan itu sendiri. Contoh beberapa aplikasi yang menggunakan teknik pencarian, contohnya seperti masalah routing, contohnya di traveling salesman problem, contohnya berikutnya ada parsing bahasa dan interpretasinya, contohnya seperti Google Translate dan yang lain-lainnya. Selanjutnya di bidang permainan, contohnya berikutnya logika pemrograman, pencarian fakta dan implikasinya. Berikutnya ada yang namanya pengembangan pola. Ini kurang lebih beberapa aplikasi yang menggunakan teknik pencarian. Yang terakhir ada sistem bakar berbasis kaidah atau rule based expert system. Ini kurang lebih implementasi atau aplikasi yang menggunakan teknik pencarian. Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang teknik pencarian ini merupakan salah satu teknik yang memang banyak digunakan di bidang kecerdasan buatan. Pada dasarnya ada dua teknik pencarian yang biasa digunakan. Yang pertama ada yang namanya pencarian buta atau yang biasa disebut dengan blind searching. Berikutnya yang kedua pencarian terbimbing atau yang biasa disebut dengan heuristic search. Oke, ini beberapa teknik pencarian yang nantinya bisa kita gunakan. Oke, saya bahas yang pertama, pencarian buta itu apa? Pencarian buta merupakan sekumpulan prosedur yang digunakan dalam melacak ruang keadaan. Jadi dia akan melakukan proses pencarian, akan melacak dari ruang strata yang sudah ada gitu. Ruang keadaan yang sudah ada. Pencarian berlangsung sampai nanti solusi terakhir nanti ditemukan. Idenya adalah menguji seluruh kemungkinan yang ada untuk menemukan solusi. Jadi kalau berbicara tentang pencarian buta, dia akan menguji seluruh kemungkinan yang ada dari banyaknya kemungkinan-kemungkinan yang ada di ruang strata itu sendiri. Pendekatan ini sebenarnya kurang efisien dan merupakan pemaksaan sih pada prinsipnya atau brute force search pada prinsipnya. Dalam pemecahan masalah yang sangat besar, sejumlah keadaan baru akan muncul sehingga alternatif yang perlu dipertimbangkan pun menjadi nanti lebih banyak. Ini kalau berbicara tentang kalau seumpamanya masalah yang akan dipecahkan sangat besar atau contohnya lumayan sangat besar, nanti akan muncul banyak beberapa alternatif sehingga nanti perlu dilakukan yang namanya pertimbangan. Akibatnya diperlukan waktu yang lama untuk menemukan solusi tersebut contohnya. Ini kalau kita menggunakan pencarian buta itu sendiri. Karena pada prinsipnya semua kemungkinan yang ada nanti akan diseleksi. Kasarnya seperti itu. Yang kedua ada pencarian heuristik. Apa itu pencarian heuristik? Kata heuristik sebenarnya berasal dari bahasa Yunani. Heuriskan dari kata dasar eureka atau heurika yang berarti mengungkap atau menemukan. Dalam artificial intelligence, heuristik diperkenalkan sebagai suatu teknik yang meningkatkan efisiensi proses pencarian. Ini kalau berbicara tentang pencarian heuristik yang dimungkinkan dengan mengorbankan kelengkapan yang ada. Heuristik seperti pemandu perjalanan. Jadi ibaratnya kalau kita contohnya jalan-jalan di suatu tempat ada yang mandu. Jadi kan sebenarnya sudah enak, tinggal ngikutin aja gitu. Karena kenapa? Karena biasanya kalau yang namanya pemandu, biasanya dia sudah tahu objek wisata yang ada di lokasi tersebut, lokasinya di mana aja dan yang lain-lainnya. Heuristik seperti pemandu perjalanan yang baik untuk tujuan pokok mencari arah yang secara umum menarik, tetapi bisa jadi tidak baik jika mempertimbangkan ketertarikan tiap orang berbeda untuk tiap objek berbeda tersebut. Jadi ada plus minusnya sih sebenarnya kalau berbicara tentang pencarian heuristik itu sendiri. Menggunakan heuristik karena berharap mendapatkan solusi yang baik dari masalah yang sulit. Ini sebenarnya tujuannya. Oke, salah satu contoh general purpose heuristik yang baik yang berguna untuk banyak kombinasi masalah adalah kita bisa menggunakan nearest neighbor heuristik yang bekerja dengan menyeleksi alternatif lokal terbaik pada tiap langkah. Ini yang nantinya bisa kita gunakan. Aplikasinya adalah dalam masalah contohnya traveling salesman yang menggunakan beberapa prosedur sebagai berikut contohnya. Yang pertama, pilih secara acak dulu kota sebagai awal perjalanan. Yang kedua, untuk memilih kota berikutnya, lihat semua kota yang belum dikunjungi dan pilih yang terdekat, lalu kunjungi. Jadi agar nanti tidak buang-buang waktu, setelah mengunjungi kota A contohnya, baru selanjutnya dia akan melihat kota yang paling dekat dari kota yang dia kunjungi itu yang mana gitu. Berikutnya ulangi langkah kedua sampai nanti semua kota dikunjungi. Ini kalau berbicara tentang masalah contohnya yang ada di traveling salesman. Selanjutnya karakteristik masalah. Secara
Pencarian heuristik adalah metode yang sangat umum yang dapat diterapkan dalam begitu banyak masalah, meliputi begitu banyak variasi teknik yang spesifik, di mana masing-masing efektif untuk penyelesaian masalah tertentu yang lebih spesifik. Untuk memilih metode mana atau kombinasi metode mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah, penting untuk menganalisa pada beberapa dimensi kunci atau kata karakteristik sebagai berikut. Yang pertama nanti, dapatkah masalah disederhanakan ke dalam kelompok terpisah yang lebih kecil atau nanti bisa dibuat dalam bentuk subprogram yang lebih mudah. Yang kedua, dapatkah satu tahapan penyelesaian solusi diabaikan atau setidaknya tidak dilakukan jika terbukti contohnya tidak layak. Tujuannya untuk apa? Biar tidak buang-buang waktu. Apakah ruang lingkup masalah dapat diprediksi? Berikutnya, dapatkah dinyatakan sebuah solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah tanpa membandingkannya dengan solusi lain yang mungkin? Berikutnya, solusi yang diinginkan adalah sebuah strata atau jalur menuju strata itu sendiri. Yang keenam, apakah sejumlah pengetahuan mutlak diperlukan untuk menyelesaikan masalah atau pengetahuan hanya diperlukan untuk membatasi pencarian? Ini beberapa karakteristik yang nantinya bisa dijadikan sebagai pertimbangan. Dapatkah komputer yang diberikan permasalahan langsung memberikan solusi atau pemecahan masalah? Memerlukan interaksi antara komputer dan manusia. Ini beberapa karakteristik yang nantinya harus kita jawab supaya nanti permasalahan yang nantinya akan kita bahas sesuai dengan yang diinginkan. Ada beberapa teknik searching yang nantinya bisa kita gunakan. Yang pertama ada yang namanya arah search. Dapat dilakukan mulai dari contohnya maju, bermula dari keadaan awal atau yang biasa disebut dengan start state, mundur, diawali dengan keadaan tujuan atau nanti goalnya kemana gitu. Selanjutnya topologi proses search. Ada dua macam penggambaran problem yang nantinya bisa kita gunakan. Yang pertama nanti kita bisa menggunakan pohon atau dalam bentuk tree. Yang kedua kita bisa buat dalam bentuk graph. Graph berarah atau nanti kita bisa menggunakan graph yang tidak berarah. Cuman memang yang lumayan banyak digunakan, kita bisa menggunakan tree karena lebih mudah katanya dipelajari. Oke, selanjutnya saya bahas tentang ruang masalah. Apa itu ruang masalah? Tadi sudah dibahas sebelumnya. Ruang masalah bagaimana caranya nanti kita memetakan dari beberapa masalah menjadi keadaan awal atau yang biasa disebut dengan initial state sampai nanti tujuan atau goalnya itu apa. Contoh masalah galon air contohnya. Bagaimana caranya bisa mendapatkan air dengan ukuran tepat 2 liter contohnya di galon B, sedangkan galon B di sini isinya nanti 3 liter contohnya. Selanjutnya yang galon A isinya 4 liter. Kita akan isi menggunakan keran air contohnya. Oke, keadaan awalnya galon A dan galon B kan masih kosong harusnya. Oke, ini beberapa kejadian-kejadian yang mungkin untuk masalah galon air itu sendiri. Baik itu galon A yang isinya 4 liter dan galon B yang isinya 3 liter. Yang pertama, isi penuh galon A yang isi 4 liter. Yang kedua, isi penuh galon B. Berarti kan full tuh. Yang ketiga, buang sebagian air dari galon A. Atau contohnya buang sebagian air dari galon B. Selanjutnya yang kelima, kosongkan isi dari galon A. Yang keenam, kosongkan isi galon B. Kalau memang sudah terisi. Selanjutnya, tuang air dari galon A ke galon B sampai galon B nanti penuh. Jadi kan galon A-nya isinya 4 contohnya. 4 liter, selanjutnya galon B-nya dengan 3 liter. Selanjutnya tuang air dari galon B ke galon A sampai galon A nanti penuh. Yang nomor 8 ini sebaliknya. 9, tuang semua air dari galon A ke galon B contohnya. Selanjutnya tuang semua air dari galon B ke galon A. Ini beberapa kemungkinan yang nantinya bisa kita lakukan untuk mengisi galon A atau nanti mengisi galon B dari keadaan awalnya. Selanjutnya tujuannya galon B berisi 2 liter air, galon A berisi N liter air, contohnya seperti itu. Oke, ini yang nantinya bisa kita lakukan. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini, ada galon A dan galon B. Selanjutnya nomor kejadiannya. Initial step-nya berarti kan galon A dan galon B-nya kosong kan ya. Selanjutnya nanti goal-nya untuk yang galon B dan galon A, contohnya nanti galon A isinya 4 liter, selanjutnya galon B-nya 2 liter. Baru nanti nomor kejadiannya ke berapa contohnya. Goalnya ada di mana contohnya kalau dari banyaknya kemungkinan-kemungkinan yang ada di sini. Contohnya seperti itu.
Oke, jadi kita nanti bisa melihat dari kejadian yang mungkin untuk masalah galon air yang tadi. Berarti kita ngelihatnya dari sini nanti. Oke, selanjutnya yang pertama contohnya initial state, selanjutnya galon A. Galon A kan 0 liter contohnya. Selanjutnya galon B-nya 3 liter. Nomor kejadiannya berapa? Nomor kejadiannya contohnya yang kedua. Berarti yang ini nih. Ini contohnya. Selanjutnya yang berikutnya galon A-nya contohnya kita isi 3 liter. Selanjutnya galon B-nya 0 liter. Kejadiannya ada di nomor berapa? Contohnya berarti ada di nomor ke-10 contohnya. Selanjutnya galon A-nya 3 liter, galon B-nya 3 liter. Kejadiannya di nomor berapa? Ada di nomor kejadian yang kedua. Selanjutnya galon A-nya 4 liter, galon B-nya contohnya 2 liter. Yang dicarikan ini sebenarnya sih. Kejadiannya ada di nomor berapa? Ada di nomor 8 yang ini. Tuang air dari galon A ke galon A, dari galon B ke galon A sampai galon A penuh. Ini kurang lebih. Oke, beberapa metode searching yang nantinya akan kita diskusikan. Yang pertama ada metode breadth first search, yang kedua ada deep first search, yang ketiga ada generate and test, berikutnya ada metode hill climbing, berikutnya ada best first search. Ini beberapa metode yang nantinya akan kita diskusikan. Oke, yang masuk dalam kategori pencarian buta ini sebenarnya yang pertama dan kedua sih sebenarnya. Jadi semuanya nanti akan ditelusurin gitu pada prinsipnya kalau menggunakan pencarian buta. Beda halnya dengan menggunakan pencarian heuristik. Beda nanti akan kita diskusikan di pertemuan ke-5. Yang pertama kita bahas tentang metode breadth first search atau metode BFS. Metode ini atau algoritma pencarian melebar adalah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul, kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tetangga tersebut terlebih dahulu. Jadi yang nanti akan dikunjungi adalah dia akan mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Jadi yang bertetangga yang mana nih? Baru nanti dia akan kunjungi. Oke, contohnya seperti ini. Yang pertama simpul S. Baru selanjutnya dia akan mengunjungi simpul A. Selanjutnya yang bertetangga dengan simpul A itu simpul apa? Simpul B. Baru selanjutnya dia akan ke bawah, contohnya ke simpul C. Yang bertetangga dengan simpul C, simpul apa? D. Simpul yang bertetangga dengan simpul D apa? Simpul E. Selanjutnya yang bertetangga dengan simpul E, simpul apa? Simpul F. Selanjutnya yang bertetangga dengan simpul F adalah simpul H, terakhir baru nanti ke simpul G. Ini kurang lebih analogi dari algoritma atau metode breadth first search. Selanjutnya simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi. Kemudian demikian dan seterusnya. Ini kalau berbicara tentang metode BFS. Jika graf berbentuk pohon berakar, maka semua simpul pada aras D dikunjungi terlebih dahulu sebelum simpul-simpul pada aras D plus 1. Merupakan pencarian yang dilakukan dengan mengunjungi tiap-tiap node secara sistematis pada setiap level sehingga keadaan tujuan nanti ditemukan. Penelusuran yang dilakukan dengan mengunjungi node pada level yang sama hingga ditemukan tujuan atau yang biasa disebut dengan goal state-nya. Oke, contoh kasus breadth first search, contohnya mencari jalur tujuan dengan menggunakan angkutan umum contohnya. Anggaplah sudah ada jalur contohnya seperti yang ada di depan ini. Yang kotak di sini merupakan nama terminal, ada terminal Senen, Blok M, Pulau Gadung, Manggarai. Selanjutnya ada Blok M di sini ada Grogol, ada Lebak Bulus, Grogol bisa ke Kalideres, Lebak Bulus bisa ke Ciputat dan Kampung Rambutan, Pulau Gadung ke Bekasi, Manggarai bisa Cililitan, Harmoni berarti kota dan ke Tanah Abang. Oke, kalau menggunakan algoritma searching seperti apa? Oke, analoginya kita kesanin dulu gitu. Baru selanjutnya ke Blok M dan seterusnya. Oke, mencari jalur angkutan umum dari terminal Senen ke terminal Kampung Rambutan. Senen ke terminal Kampung Rambutan, berarti yang paling bawah. Oke, initial state-nya mana? Senen. Selanjutnya goal state-nya Kampung Rambutan. Seperti apa nanti kasusnya kalau menggunakan metode breadth first search. Penjelasan gambar membangkitkan anak dari terminal Senen ke terminal Blok M. Berarti yang ini berarti ini. Terminal Senen ke terminal Blok M, selanjutnya terminal Pulau Gadung dan terminal Manggarai. Berarti yang ini nih, yang kita bangkitkan terlebih dahulu. Karena kan dia akan
mengunjungi yang paling dekat dengan dia atau tetangga paling dekat. Selanjutnya, karena goal state-nya terminal Kampung Rambutan belum tercapai, maka kita bangkitkan anak dari terminal Senen. Nah, karena yang tadi yang paling atas contohnya belum ketemu, jadi kan kita nyari yang ini nih, nyari dari tetangga paling dekat yaitu Blok M, Pulau Gadung, Manggarai. Ini belum ketemu terminal Kampung Rambutan. Selanjutnya kita cari ke bawahnya lagi, gitu, kasarnya seperti itu. Karena goal state terminal Kampung Rambutan belum tercapai, maka kita bangkitkan anak dari terminal Senen. Terminal Blok M, ada terminal Grogol, ada terminal Lebak Bulus contohnya. Berarti yang di atas tadi ini. Oke, ini nih. Ada terminal Blok M, berarti terminal Grogol, Lebak Bulus. Selanjutnya apalagi contohnya? Ada contohnya terminal Lebak Bulus, terminal Ciputa, terminal Kampung Rambutan. Contohnya seperti itu. Berarti kan yang terminal Lebak Bulus, mana nih? Yang Lebak Bulus, yang ini nih. Berarti kita cari lagi yang di sini nih. Terminal Lebak Bulus, kita bangkitkan di sini ada yang namanya Ciputa dan Kampung Rambutan. Oke, berarti nanti kurang lebih seperti ini. Selanjutnya terminal Pulau Gadung, ada terminal Bekasi. Oke, jadi kita bangkitkan anak dari terminal Selen, yaitu terminal Blok M, terminal Lebak Bulus, dan terminal Pulau Gadung. Berarti yang ini nih. Yang 3 ini yang nantinya akan kita bangkitkan. Berikutnya terminal Manggarai contohnya, terminal Cililitan, terminal Harmoni. Akhirnya tercapai yaitu goal state-nya yaitu terminal Kampung Rambutan. Contohnya seperti itu. Yang ada di terminal contohnya Lebak Bulus. Oke, algoritma breadth versus bentuk variabel dengan nama not list dan jadikan sebagai initial state-nya. Ini kurang lebih tahapan dari algoritma BFS. Sampai goal state ditemukan atau not list kosong. Lakukan, ambil elemen pertama dari not listnya, sebut contohnya E. Berarti elemen pertama, jika not listnya kosong, keluar. Untuk tiap cara di mana tiap aturan atau fungsi dapat cocok dengan stata di E, lakukan contohnya gunakan aturan atau fungsi untuk menuju stata baru. Jika stata baru adalah goal state, quick return start ini. Jika bukan, tambahkan start baru di akhir not listnya. Ini beberapa algoritma yang nantinya bisa kita gunakan kalau kita menggunakan algoritma BFS. Oke, untuk breadth versus, untuk tree, untuk masalah bejana air, seperti yang tadi sebelumnya sudah dibahas, kurang lebih nanti kita bisa melakukan contohnya seperti ini. Ada bejana yang isinya bejana A dan bejana B. Bejana A isinya 4 contohnya, dan bejana B contohnya isinya 3 liter. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Ini kan initial state-nya berarti kan bejana A dan bejana B-nya kosong. Kalau yang ke sebelah kiri, contohnya yang bejana A, isi full bejana A. Bejana B-nya kan kosong. Atau contohnya di sebelah kanan, isi full bejana B. Berarti kan bejana A-nya kosong. Dan seterusnya contohnya. Berarti kita bisa ambil kiri terlebih dahulu, baru selanjutnya nanti kita bisa melakukan contohnya proses setelah tahapan-tahapan ini. Jadi kita kerjakan yang terlebih dahulu contohnya yang ini, baru selanjutnya ke yang sebelahnya contohnya. Ini yang nantinya bisa kita lakukan kalau menggunakan algoritma breadth versus. Jadi dia akan mengunjungi tetangga yang paling dekat dengan dia. Berarti yang searah seperti ini. Oke, ada plus minus dari algoritma BFS. Untuk kebaikannya atau plusnya tidak akan terjebak untuk menelusuri satu jalur tertentu saja. Jika solusi memang ada, maka dijamin breadth first akan menemukannya contohnya. Cuman ada keburukannya, memerlukan memori lebih besar. Kenapa? Harus menyimpan semua simpul dari tree yang ditelusurin. Karena kan dia akan mengunjungi semua simpul yang ada. Harus menelusuri semua bagian tree pada level yang sama sebelum beralih ke level berikutnya. Berikutnya yang kedua ada metode deep versus. Yang kedua ini masih sama, masih masuk dalam kategori metode pencarian mutasi sebenarnya kalau untuk yang ini. Ini kalau berbicara tentang metode yang kedua itu sendiri. Jadi dia masih masuk dalam kategori blend search ya. Oke, node paling dalam dicirikan dengan tidak adanya suksesor dari node itu sendiri. Setelah node itu selesai diekspansi, maka node tersebut akan ditinggalkan dan dilakukan ke node paling dalam lainnya yang masih memiliki suksesor yang belum diekspansi. Nanti berikut ada contohnya.
Pencarian menggunakan div versus akan berlanjut terus sampai ke dalam paling terakhir dari tree itu sendiri. Jadi acuannya adalah tree nantinya. Kayak contoh seperti ini. Kalau menggunakan algoritma div versus, dia akan masuk lebih dahulu ke dalam. Contoh seperti ini, ada node S, selanjutnya di bawahnya ada node A dan B, selanjutnya di bawah A ada C dan D, selanjutnya di dalam B di sini ada E dan F, selanjutnya di dalam E di sini ada node H dan G. Jadi dari node S dia akan masuk ke dalam, yaitu ke A. Dari A dia akan masuk lagi ke dalam, yaitu ke C. Karena setelah C di sini nggak ada anakannya, dia akan ke sebelah, yaitu ke D. Baru selanjutnya dari D di sini nggak ada anakannya, baru nanti dia akan ke sebelahnya lagi, yaitu ke B dan seterusnya. Permasalahan yang muncul pada DFS adalah ketika proses pencarian tersebut menemui infinitive state space. Hal ini biasanya diatasi dengan menginisiasikan batas deep pada level tertentu semenjak awal pencarian. Sehingga node paling pada level deep tersebut akan diperlakukan seolah-olah mereka tidak memiliki suksesor. Oke, algoritma div versus kurang lebih tahapannya seperti ini. Jika initial state-nya adalah goal state, quick, dan return success. Jika bukan, lakukan di bawah ini sampai dicapai sinyal sukses atau gagal. Tentukan suksesornya, E dari initial state-nya dari awal. Jika tidak ada lagi, maka sinyal gagal. Jalankan div versus dengan E sebagai initial state-nya. Baru selanjutnya jika sukses dihasilkan, sinyal sukses. Jika tidak, maka ulangi langkah yang kedua. Berarti yang ini. Nanti balik lagi ke langkah yang kedua ini. Algoritma div versus tree untuk masalah bejana air, contohnya dia akan ngambil ke yang paling dalam. Dia akan ngambil ke yang paling dalam terlebih dahulu, dari yang kosong, baru selanjutnya dia akan ngambil yang berarti bejana yang pertama, diisi full. Baru selanjutnya nanti bejana yang 4 di sini kan dia punya 3 nih. Dia akan ngambil ke yang dalam terlebih dahulu. Bejana A diisi 4, bejana B contohnya diisi 3 liter, contohnya seperti itu. Ada plus minus juga untuk metode div versus. Kebaikannya memerlukan ruang memori lebih kecil karena hanya menyimpan simpul dari part atau jalur yang sedang dikerjakan. Dia akan berfokus ke jalur yang paling dalam. Selanjutnya dapat menemukan solusi tanpa menelusuri terlalu banyak ruang research. Karena kan dia nggak ngakses semua node yang paling dekat dengan dia gitu. Beda halnya dengan metode breadth versus gitu. Selanjutnya keburukan dari metode DFS, yang pertama ada kemungkinan terjebak pada satu jalur sampai terlalu jauh bahkan selamanya sebelum jalur tersebut mendapatkan setara yang tidak lagi memiliki suksesor. Contoh seperti ini. Kalau contohnya ternyata node yang dicari ada sebelah kanan, dia nanti apalagi contohnya kalau node-nya terus sampai dalam, dia akan terus mencari node-node sampai ke sebelah kirinya selesai gitu. Padahal yang dicari contohnya solusinya ada di sebelah kanan. Mungkin menemukan jalur panjang ke solusi pada satu bagian dari tree. Sementara jalur terpendek tersedia pada bagian lain pada bagian tree yang lain yang belum nanti ditelusuri. Ini kurang lebih permasalahan atau keburukan yang ada di metode div versus. Oke, contoh penerapan pada metode breadth versus dan div versus kurang lebih pada kasus yang sudah dibahas contohnya di materi sebelumnya. Contoh kasus, pada suatu hari ada seorang petani yang mempunyai seekor kambing dan serigala. Pada saat itu, ia baru saja panen sayuran. Karena membutuhkan uang, petani tersebut hendak menjual kambing, serigala, dan sayurannya ke pasar Johar contohnya. Untuk sampai di pasar Johar, ia harus menyeberangi sebuah sungai. Cuman ada kendala nih. Permasalahannya adalah di sungai itu hanya tersedia satu perahu saja yang bisa memuat petani dan satu penumpang yang lainnya, baik kambing, serigala, atau sayuran. Jika ditinggalkan oleh petani tersebut, maka sayuran akan dimakan oleh kambing. Kalau contohnya yang dibawa serigala, nanti sayuran akan dimakan oleh kambing. Dan kambing akan dimakan oleh serigala. Kalau contohnya petani membawa sayuran, otomatis nanti kambing akan dimakan oleh si serigala atau rantai makanan. Oke, deskripsinya contohnya nanti saya berikan initial state, saya berikan contohnya kode. Untuk petani saya menggunakan P, SG sayuran, selanjutnya K kambing, SG di sini serigala.
Ruang keadaannya untuk daerah asal dan daerah seberang digambarkan P, SY petani, SY sayuran, K kambing, SG serigala. Oke, kurang lebih seperti ini keadaan awal daerah asalnya kan P, SY, K, dan serigala. Petani, sayuran, kambing, dan serigala. Daerah seberang ke seberang kan berarti 0. Tujuannya daerah asalnya yaitu awalnya 0, 0, 0, nggak ada isinya. Daerah seberang selanjutnya setelah diseberangkan nanti akan terseberang semua yaitu petani, sayuran, kambing, dan serigala. Bagaimana caranya menyelesaikan kasus tersebut dengan menggunakan algoritma DFS? Masukkan simpul akar ke dalam antrian key. Jika simpul akar sama dengan simpul solusi atau goal node, maka stop. Jika key kosong, tidak ada solusi, stop. Ya, nggak ada solusi gitu. Ambil simpul V dari kepala atau head antrian, bangkitkan semua anak-anaknya. Jika V di sini tidak mempunyai anak lagi, kembali ke langkah kedua. Temukan semua anak dari V di belakang antrian. Jika suatu simpul anak dari V adalah simpul solusi, maka solusi telah ditemukan. Kalau tidak, kembali lagi ke langkah kedua. Kalau masih belum ketemu lagi, balik lagi ke langkah yang kedua. Penyelesaiannya contohnya kurang lebih seperti ini nih, kalau menggunakan algoritma breadth versus. Langkah yang pertama contohnya kita bisa menggunakan contohnya seperti ini contohnya. Oke, langkah yang kedua awalnya kan ini di seberang contohnya. Selanjutnya yang kedua kita berangkatin contohnya petani dan kambing. Yang kita tinggal contohnya serigala dan sayuran dan seterusnya. Nanti ada langkah ketiga contohnya selanjutnya ke sebelah kiri, baru selanjutnya nanti dia akan ke sebelah kanan. Jadi ganti-gantian. Selanjutnya dari langkah 5 nanti dia akan ke langkah ke-6. Langkah ke-6 selanjutnya dia akan ke tetangga sebelahnya 7, ke tetangga sebelahnya 8, ke tetangga sebelahnya 9. Baru nanti ke tetangga sebelah kiri yaitu 10. Ke 11 baru nanti ke tetangga sebelahnya yaitu ke 12. Baru nanti ini kan sudah nggak ada lagi nih, 10 dan 11 sudah nggak ada lagi. Oke, baru nanti masuk lagi ke yang 13 dan 14. Oke, bagaimana kasus penyelesaian kasus dengan menggunakan algoritma deep versus? Masukkan simpul akar ke dalam antrian key. Berarti dia fokus nanti ke dalam. Jika simpul akar sama dengan simpul solusi, maka stop. Karena kan sudah solusi. Tapi kalau semuanya belum solusi, jika key kosong tidak sudah solusi, stop. Ambil simpul V dari kepala atau head antrian. Jika ke dalam simpul V sama dengan batas kedalaman maksimum, kembali ke langkah 2. Bangkitkan semua anak-anak dari simpul V. Jika V tidak mempunyai anak lagi, kembali ke langkah 2. Tempatkan semua anak dari V di awal antrian. Key. Jika anak dari simpul V adalah simpul tujuan, berarti solusi telah ditemukan. Kalau tidak, kembali lagi ke langkah 2. Contoh, kalau kita menggunakan algoritma DFS untuk kasus yang sama. Hampir sama seperti tadi. Baru selanjutnya, nanti setelah langkah ketiga, kita masuk ke langkah keempat. Selanjutnya, kalau melihat yang ini tadi kan, ada langkah 5 ke sebelah kanan dan yang lain-lainnya. Tapi kalau menggunakan DFS, dia nanti akan masuk ke sebelah kiri. Dia akan masuk dulu ke sebelah kiri. Baru selanjutnya sebelah kiri nggak ada lagi, baru ke sebelah kanan. Selanjutnya dia nanti akan ke sebelah kiri lagi. Ke sebelah kiri lagi, karena sebelah kiri sudah nggak ada. Kalau memang ini masih bercabang lagi, kita ambil ke sebelah kiri. Karena sudah nggak ada lagi, masuk ke 8. Dan seterusnya. Karena di sini kan sudah nggak ada cabang lagi. Ini kurang lebih kalau penyelesaian kasus menggunakan algoritma DFS. Oke, tambahan contoh kasus dengan representasi masalah dalam tree, contohnya seperti ini, ada initial state, selanjutnya goalnya nanti bisa setelah F dan atau bisa nanti di sini nih, contohnya. Oke, menggunakan breadth versus, kalau menggunakan breadth versus berarti kan semua simpul nanti akan dikunjungi. Node awal adalah awal dan tujuan adalah goal. Langkahnya contohnya open, berarti awal, selanjutnya close. Selanjutnya open A dan B. Berarti yang ini kan A dan B kan. Selanjutnya close. Selanjutnya masuk lagi ke awal. Selanjutnya open B, C, dan D. Berarti nanti ke berikutnya yang C, D, ke B, C, dan D. Oke, ini untuk selanjutnya B, C, D kan ya. Selanjutnya kalau sudah selesai nanti ke C, D, E, F. Jadi nanti yang dikunjungi dari sebelah kiri, baru selanjutnya ke sebelah kanannya, dan seterusnya. Ini kalau menggunakan algoritma breadth versus. Kurang lebih seperti itu. Sampai ke yang terakhir nanti. Oke, bagaimana kalau menggunakan yang algoritma deep versus? Kalau menggunakan deep versus,
open, awal, close ini sama, selanjutnya open, AB. Nanti baru selanjutnya dia akan ke sebelah kiri. C, D, dan B. Yang mana nih? C, nah D dan B. Jadi karena kan dia awalnya dari sini kan, selanjutnya dia akan masuk ke A dulu. Baru selanjutnya dia masuk ke C. Baru selanjutnya ke C, D, dan ngambil B. Baru selanjutnya dia akan ngambil E dan F, dan seterusnya. Ini kurang lebih kalau menggunakan yang algoritma diverses. Oke, ini kurang lebih untuk tahapannya. Oke, ini kurang lebih tahapannya kalau kita menggunakan algoritma diverses. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan keempat ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.